Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan evaluasi bukan ya. Perkuliahan dasar-dasar kurikulum IPA. Dan materinya sekarang adalah evaluasi kurikulum ya. Baiklah, materi kita hari ini adalah evaluasi kurikulum. Saya mohon maaf, kemarin saya tidak bisa masuk kelas ya. Masuk kelas kemana? Ya, baik. Tentang evaluasi kurikulum. Kemarin sudah kalian membahas tentang praktikum ya, itu suplemen aja sih sebenarnya, informasi tambahan tentang bagaimana praktikum harus dituangkan ke dalam kurikulum, dan saya sudah memberikan sumber-sumbernya dan bisa kalian kaji ya. Alright, baik. Sekarang, nah ini dia. Apa ini? Evaluasi. Ini berkaitan dengan evaluasi. Jadi evaluasi itu apa sih sebenarnya? Jadi evaluasi itu eh merupakan muara muara dari muara dari ini yang diawali dengan tes ya. Diawali dengan tes. Tes itu kemudian dilakukan pengukuran kemudian di asesmen, kemudian ujung-ujungnya adalah evaluasi. Apa sih bedanya masing-masing? Nah, tes itu merupakan alat pengukuran tentunya ya. Jadi misalkan ujian ya, ujian UAN, U, kok UAN sih? UN, UAS, ya, UTS. Nah, itu adalah tes, yaitu metode untuk mengambil data, ya, alat untuk mengambil data menggunakan tes. Data atau informasi, mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan. Nah, itu menggunakan apa? Menggunakan tes. Ya. Kemudian setelah data informasi itu digunakan, nah kemudian dilakukan pengukuran. Waduh, apa bedanya pengukuran? Nah, kayak misalkan ini udah ada nih angka-angkanya. Nah, kemudian eh setelah itu kan di ini ya diolah gitu ya. Diolah itu maksudnya gimana? Misalkan dari sentimeter, kalau terus data yang lain ada meter, maka dijadikanlah menjadi meter. Sentimeter dikonversi menjadi meter sehingga akhirnya bisa dikoleksi menjadi data yang terorganisir ya, menjadi data terorganisir ya. Diukur itu berarti pakai penggaris ya. Diukur itu pakai penggaris, nggak bisa pakai selembar kertas ya, selembar kertas dengan di sininya pakai skala gitu kan nggak bisa, karena eh ya bisa jadi oh ini 1 meter nih, satu langkah itu adalah 1 meter ya, satu langkah itu adalah 1 meter ya. Untuk orang dengan tinggi badan 150 cm, oke, mungkin satu langkah adalah 1 meter. Tapi kalau misal untuk tinggi badan orang yang eh, berapa senti? Tinggi badan orang yang 100 cm mungkin ya. Bisa jadi ini kurang dari 1 meter. Terus untuk tinggi badan orang yang 2 meter gitu ya. Bisa jadi ini satu langkah itu adalah lebih dari 1 meter. Kan seperti itu ya. Nah, begitu juga. Ini oleh karena itu dilakukanlah standarisasi menggunakan pengukuran. Sehingga nantinya akan dihasilkan data yang terorganisir, seragam, dan bisa diolah. Bisa diakses ya. Bisa diakses. Wih, akses. Akses itu apa? Akses itu interpretasi data ya. Akses itu adalah interpretasi data. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, misalkan ya, si sisil misal ya. Sisil itu nilainya ternyata adalah 90 ya. 90. 90 ini diinterpretasi. Ini maksudnya apa nih? 90 tuh artinya apa? Lulus atau enggak lulus? Nah, lulus or tidak lulus.
ya. Atau bisa jadi diinterpretasinya gimana? Ini nilainya antara A, B, C, D. Nah, itulah yang namanya interpretasi ya. Interpretasi data ya. Jadi diterjemahkan sehingga data itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang diinterpretasikan, ditafsirkan ya, dimaknai gitu di assessment. Nah, itu yang namanya assessment. Jadi bukan hanya aspek kuantitatif aja. Jadi bukan hanya aspek kuantitatif aja. Tapi kemudian aspek nilai angka ini kemudian diinterpretasikan menjadi sesuatu bernilai kualitatif ya. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata enggak, saudara-saudara ya. Jadi kita perlu melakukan kesimpulan atau judgement melalui proses yang namanya evaluasi ya. Jadi evaluasi itu merupakan kesimpulan atau judgement. Nah, judgementnya bisa jadi lulus kalau misal A, B, C, D berarti lulus atau tidak lulus. Nah, tapi nggak cukup sampai di situ. Kesimpulannya apa? Sisil mantap. Nggak perlu kuliah. Nggak ya, mungkin bukan gitu maksudnya. Jadi sisil mantap tidak perlu mengulang. Itu merupakan evaluasi individu ya. Ini merupakan evaluasi individu. Tapi evaluasi itu ada macam-macam. Evaluasi secara organisasi misalkan ya. Evaluasi secara organisasi misal kurikulum sudah oke. Berarti apa? Berarti nggak perlu ada perbaikan ya kan? Nothing to change. Ya, nggak perlu ada perbaikan lagi. Nah, itu yang namanya perbedaan antara tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar berikut ya. Nah, oke. Sampai di sini dijudge ya. Jadi kesimpulan, dapatlah kesimpulan kemudian dijudge nih. Ini harus ngapain nih setelah dapat hasil asesmennya? Terus what is the next step gitu. Next stepnya apa? Nah, itulah yang namanya evaluasi. Setelah kita merencanakan, langsung melakukan, kemudian mengevaluasi kan. Gimana nih hasilnya nih? Oke nggak? Jadi evaluasi itu bukan hasil ya. Tapi evaluasi itu beyond ya. Lebih dari hasil gitu. Lebih dari hasil. Artinya apa? Merefleksi untuk bisa melakukan langkah berikutnya. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi lebih bermakna, mengevaluasi ya. Jadi apa yang kurang sebelumnya dan apa yang harus diperbaiki. Kalau misal lebih, apa yang harus ditingkatkan. Nah, itulah yang namanya evaluasi. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan fungsi evaluasi. Nah, apa sih fungsi evaluasi? Nah, tadi udah saya gambarkan secara garis besar ya, secara garis besar aja apa sih fungsi evaluasi. Nah, ini ini kalian bisa cari di buku Sanjaya ya, buku Wina Sanjaya. Prof. Wina Sanjaya. Prof. Dr. Wina Sanjaya. Kurikulum dan pembelajaran. Alright. Nah, jadi evaluasi itu dari evaluasi kita akan mendapatkan informasi ketercapaian. Artinya apa? Anak-anak sampai apa batas apa tuh? KKM ya. Sampai KKM atau tidak gitu ya. Jadi asesmen juga ya bisa jadi gini. Contoh asesmen itu contoh asesmen
sisil nilainya di atas rata-rata. Misal kayak gitu ya. Nah, sisil nilainya di atas rata-rata. Jadi ada rata-rata kelas, misal rata-rata kelasnya 75 ya. Kemudian sisil nilainya 90. Oh, berarti sisil di atas, far beyond ya. Di atas rata-rata gitu. Nah, itu adalah assessment. Nah, kemudian kalau udah tahu bahwa sisil ada di atas rata-rata dan teman-teman yang lainnya juga sama ada di atas rata-rata. Terus hasil evaluasinya gimana? Oh, hasil evaluasinya berarti intensitas belajar sisil itu sudah cukup gitu. Berarti ya pertahankan aja untuk yang berikutnya. Kalau misal udah puas, tapi kalau misal ingin lebih ditingkatkan, maka hasil evaluasinya itu adalah tingkatkan lagi karena you are on the right track gitu ya. Kamu udah ada di jalan yang benar. Jadi lanjutkan aja gitu. Perkuat di langkah di jalan tersebut gitu. Lanjut nih, informasi ketercapaian. Itu adalah fungsi evaluasi. Kemudian fungsi yang lainnya apa? Fungsi yang lainnya secara organisasi yaitu untuk pengembangan kurikulum. Nah, ini secara organisasi atau secara institusi ya. Institusi ya. Nah, secara organisasi, secara institusi itu kan jadi suatu bahan refleksi si institusi sekolah tersebut untuk bisa mengembangkan kurikulum. Ini kurikulumnya udah bagus atau enggak nih? Karena kurikulumnya berdasarkan siswa ya, berbasis siswa gitu. Wah, ini kalau misal kurang tepat ini harus berbasis masyarakat nih. Kayak gitu. Nah, itu adalah hasil dari evaluasi. Nah, ada juga refleksi individu ya. Refleksi individu. Misalkan, aduh nilai saya kurang nih, nilai saya di bawah rata-rata. Tadi sisil rata-ratanya 75 nih rata-rata kelas. Ternyata sisil ini rata-ratanya adalah 70. Oh, artinya eh, nilainya kurang nih. Berarti salah cara belajar nih, salah cara belajar. Nah, itulah fungsi dari evaluasi ya. Salah cara belajar. Jadi bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah fungsi ketiga dari evaluasi. Kemudian ada juga feedback nih. Secara umum ya, ada feedback bagi siswa, sekolah, orang tua, pengembang kurikulum. Nah, ini mah apa ya? Memberikan umpan balik ya, umpan balik terkait apa yang harus dilakukan untuk yang berikutnya ya. Feedback itu umpan balik untuk menjadi lebih baik gitu untuk langkah-langkah berikutnya. Oh, setelah dapat nih informasi tentang bahwa saya salah nih cara belajar, oleh karena itu apa? What to do nih, apa yang harus dilakukan nih? Nah, yang harus dilakukan adalah merubah cara belajar dong. Merubah cara belajar. Atau umpan baliknya misalkan lebih rajin ya. Lebih rajin karena yang kemarin itu masih bermalas-malasan gitu ya. Masih kadang-kadang kepotong sama nonton film gitu bisa jadi ya. Oke, kita lanjutin. Nah, udah ya tadi untuk siswa, untuk diri sendiri. Nah, kemudian untuk sekolah. Ini fasilitas kurang nih ternyata. Apa fasilitas? Nah, hasil feedbacknya, waduh, ini harus ada mading nih. Mading ada majalah dinding untuk menambah wawasan anak. Atau mungkin, wah ini kurang tempelan tabel periodik gitu ya. Tempelan tabel periodik di kelas biar anak-anak tuh lebih familiar dengan unsur-unsur di dalam sistem periodik gitu ya. Jadi lebih akrab dengan kimia. Oh, bisa. Nah, itu jadi adalah feedbacknya. Kemudian untuk orang tua, wah orang tua, wah anak-anak jelek, rapatnya jelek misalnya. Nah, kalau misal rapotnya jelek kok bisa sih? Nah, akhirnya muncullah feedback. Feedbacknya gimana? Oh, misal, wah mama nih terlalu sibuk arisan. Oh, mama sibuk arisan. Oh, papa terlalu
sibuk apa? Nggak, bukan papa arisan, mama sibuk liburan ya, bukan. Tapi papa sibuk kerja kantor misalnya, mama sibuk arisan, nah, akhirnya anak ini lebih cenderung main-main gitu, kayak gitulah ya misalnya. Kemudian pengembang kurikulum. Nah, jadi dari sisi pengembang kurikulum juga ini kurikulum juga menjadi warna ya, warna dari bagaimana si anak itu belajar ya, bagaimana si anak itu belajar. Nah, oke. Nah, ada beberapa macam tipe evaluasi ya. Tipe evaluasi itu ada yang kalau di awal sebenarnya ada ini menurut Wina Sanjaya ya. Jadi ada formatif dan ada sumatif ya. Sumatif itu adalah evaluasi di akhir. Tapi kalau ada juga evaluasi formatif itu adalah evaluasi di pertengahan ya. Pertengahan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Wadaw, setiap langkah, setiap stepnya gitu dievaluasi. Ya bisa jadi bisa yes, bisa no gitu ya. Jadi intinya apa, misalkan melalui UTS misalnya, atau bisa jadi melalui ujian harian ya, pretest posttest, oke, bisa pretest posttest bisa ya. Atau lewat evaluasi kinerjanya bisa ya, bisa. Nah, jadi intinya apa? Tujuannya untuk mengetahui, memperoleh informasi tentang ketercapaian ya, memperoleh informasi progres ya, memperoleh informasi. Jadi ini biar kita bisa mendapatkan, si guru siswa bisa mendapatkan feedback lebih awal sebelum feedback akhir ya. Jadi intinya mendapatkan nilai atau rapot sebelum nanti ajal tiba gitu misalnya ya. Nah, jadi daripada nanti udah di akhir parah gitu ya. Nah, lebih baik kan di tengah-tengah ini si anak itu atau guru memberikan atau melakukan suatu evaluasi untuk bisa gimana caranya untuk bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran ya. Tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran agar nanti di akhir itu bisa lebih baik ya. Jadi nggak lepas, uncontrolled gitu loh. Nah, itu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Apa sih artinya ya? Jadi, yang harus diperhatikan gitu ya di dalam evaluasi kurikulum itu ada diawali dari orientasi pengarahan ya, mengarahkan kemana nih proses pembelajarannya, kemudian lakukan perencanaan, implementasi, dan kemudian evaluasi ya. Nah, kemudian hasil dari evaluasinya apa? Ada nilai dan ada arti. Artinya ada aspek kuanti, ada aspek kuali ya. Kuali bukan buat masak ya, tapi kualitatif ya. Jadi artinya nilai itu yang tadi berarti aspek angka ya, kuantitatif ya. Nah, tapi kalau arti itu artinya lebih ke kualitatif ya, kualitatif. Nah, apa aja sih ruang lingkup evaluasi kurikulum? Nah, ada dua sebenarnya ruang lingkup dari evaluasi kurikulum itu, yaitu
evaluasi kurikulum sebagai dokumen atau program, dan evaluasi pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum. Ya, jadi evaluasi dokumen kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini evaluasi kurikulum ini sebagai dokumen ya, sebagai dokumennya. Dan kemudian evaluasi pembelajaran ya ini sebagai implementasi gitu. Nah, kemudian ini kalau evaluasi kurikulum sebagai dokumen, apa aja nih yang harus dievaluasi? Misalkan tujuan pendidikan, konten, strategi pembelajaran, program penilaian, ya. Jadi tujuan pendidikan, misal dalam mata pelajaran, misal mata pelajarannya gimana nih? Ada nggak tujuan pendidikan? Gitu, sesuai nggak dengan tujuan pendidikan? Terus pandangan guru, ngerti nggak sih gurunya dengan tujuan pendidikan gitu? Atau jangan-jangan lupa asal ngajar aja gitu. Terus pertimbangan tingkat perkembangan siswa. Tujuan pendidikan nih sesuai nggak dengan tingkat perkembangan siswa gitu ya? Atau cuek-cuek aja dengan tingkat perkembangan siswa, yang penting tujuan tercapai. Nanti ada anak yang tertinggal, gimana cerita? Udah tinggalin aja atau gimana? Tinggalin di tengah jalan, begitu nanti nangis-nangis jadi tantrum gitu, dibiarkan. Itu sesuai atau tidak gitu dengan tingkat perkembangan anak gitu ya. Terus kemudian konten, bisa mencapai tujuan atau tidak. Nah, jadi konten ini bisa nggak dengan konten yang ada di dalam dokumen kurikulum itu tuh mencapai tujuan atau tidak, atau mungkin tujuannya untuk menghasilkan karakter anak yang bermoral, tapi ternyata kontennya tidak menanamkan moral ke dalamnya gitu ya. Bisa jadi artinya ini konten kemana, tujuan kemana gitu kan. Nanti nggak nyambung antara konten dengan tujuan. Sesuai keilmuan mutakhir. Nah, ini kontennya 5 tahun terakhir atau enggak, atau mungkin masih menggunakan buku lama seperti yang saya lakukan. Ya memang ya, walaupun demikian memang konten lama itu saya pikir nggak bisa ditinggalkan juga ya, karena konten baru itu berasal dari konten lama juga ya. Jadi artinya sejarah itu tidak bisa ditinggalkan. Walaupun kita harus lebih memperhatikan konten baru, tapi sejarah itu membuat kita jadi bijaksana ya. Kata Soekarno apa? Jas merah. Jangan sampai lupa sejarah ya. Pembelaan ya. Nah, kemudian sesuai kebutuhan anak. Ini konten sesuai nggak dengan kebutuhan anak? Jangan-jangan anaknya emang nggak butuh. Nah, akhirnya apa? Masuk ke kelas itu cuek-cuek aja, atau malas-malas, atau nguap-nguap gitu kan. Bisa jadi ya. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas sesuai nggak dengan tujuan pendidikan? Memotivasi siswa nggak? Jadi jangan sampai strateginya itu menggunakan ceramah gitu. Akhirnya ceramahnya sampai 1 jam. Akhirnya apa? Anak-anak jadi ketiduran ya kan? Kemudian mau buat guru kreatif atau enggak gitu. Jadi ini strateginya kreativitas guru atau enggak gitu ya. Ya, hasilnya tentu beda. Kemudian pertimbangan tingkat perkembangan siswa. Nah, tentunya strategi pembelajaran harus mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa ya, sama dengan tujuan pendidikan. Jangan sampai strateginya itu ceramah, tapi strateginya itu student center, tapi anak-anaknya nggak bisa ngikutin gitu ya. Nah, karena tingkat perkembangannya belum sampai ke abstrak misalnya. Alokasi waktunya ini jangan sampai ini alokasi waktu yang sangat terbatas tapi menggunakan project based learning gitu. Waduh, luar biasa itu ya kasus nanti. Jadi
pembelajaran nggak beres, waktunya habis, dan nggak ada feedback. Nah, itu nanti ada evaluasi tentunya. Nah, program penilaiannya relevan dengan tujuan atau enggak? Formatif atau sumatif? Nah, butuh formatif atau sumatif? Ya, memang formatif itu perlu ya. Setidaknya 1 atau 2 kali formatif. Karena apa? Untuk memberikan apa, ngebookmark gitu ya. Jadi kalau misal kalian membaca buku ya kan, baca buku pasti kan memberi batasan gitu ya. Udah sampai mana nih? Ah, jadi akhirnya nggak dibaca sampai habis ya kan. Tentunya kalau misal baca buku dari awal sampai habis dalam 1 hari gitu, ya tentunya yang inget itu cuman awal sama akhir dari buku. Atau mungkin bisa jadi hanya eh, cover bukunya aja yang inget. Nah, nggak gitu, tapi menggunakan bookmark atau pembatas buku sehingga eh, otak itu bisa menyerap. Mencakup semua aspek perilaku. Nah, semua aspek yang dimaksud mungkin kalian udah tahu ya. Ada aspek kognitifnya kan. Ada aspek sikapnya kan. Ada kognitif itu pengetahuan ya. Pengetahuannya. Ada aspek sikap, ada aspek keterampilan, keterampilan. Ada aspek religi ya. Gitu. Alright. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran. Nah, itu kan tadi dokumen dilihat-lihat sesuai atau enggak. Nah, kemudian saat evaluasi pembelajaran sebagai implementasi kurikulum nih. Implementasinya sesuai dengan RPP atau enggak nih? Nah, bisa jadi hari ini di RPP-nya ngajar tentang zat adiktif gitu ya. Ternyata pas implementasinya malah ngajar motivasi gitu ya. Karena eh, si anak-anak dikasih tugas nggak ngerjain. Jadi akhirnya sejam 2 jam pelajaran itu isinya hanya konten motivasi. Ya, itu gurunya yang paling tahu ya. Oke. Nah, kemudian keaktifan siswa. Siswa aktif nggak dengan saat implementasi ini? Bisa jadi siswa yang nguap-nguap gitu kan. Bisa jadi siswanya malah ribut-ribut, tidak memperhatikan gitu ya, seakan tidak peduli. Nah, efektif dan efisien nggak nih? Sampai nggak ke tujuan? Terus sumber daya yang digunakan, media yang digunakan, terus alat evaluasi yang digunakan, tes yang diterapkan, itu benar-benar termanfaatkan untuk bisa mencapai tujuan atau enggak? Nah, itu efisien. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, evaluasi itu yang dievaluasi apa aja? Evaluasi dokumennya, yang dievaluasi proses pembelajarannya, seperti itu ya. Nah, itulah ruang lingkup dari evaluasi. Nah, yang dievaluasi dokumen apa aja? Ada tujuan pendidikannya, ada kontennya, konten dari dokumennya, terus ada strategi pembelajaran yang digunakan gitu ya. Jadi bukan saat implementasi strategi pembelajarannya, tapi strategi pembelajaran berdasarkan dokumennya. Kemudian program penilaiannya itu kan di dalam dokumen kurikulum itu kan ada penilaiannya menggunakan apa nih? Misal tes, non tes ya. Nah, kemudian ada apa? Evaluasi setelah dokumennya, baru evaluasi dari proses pembelajarannya yaitu implementasi sesuai rencana atau enggak, tingkat keaktifannya gimana, terus efektif dan efisiensinya. Dah, mungkin demikian, dan ini adalah tugas untuk kalian buat tulisan tentang evaluasi berbasis kelas dan juga pengertian tes dan non tes ya. Seperti biasa, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Terima kasih, sampai di situ aja. Mudah-mudahan hari-hari kalian berbahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.